saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita hingga di bulan Mei tahun 2024. Atas anugerah Tuhan inilah, mari kita tetap bersemangat melakoni keterpanggilan kita selaku gereja dalam meningkatkan kualitas hidup bersama di tengah kehidupan bergereja dan berbangsa. Pada bulan Mei ini, aspek pendidikan yang akan menjadi sorotan pemberitaan firman. Karena berkaitan dengan bulan pendidikan, tetapi juga merupakan pengejawantahan dari aksentuasi peningkatan kualitas hidup pada subtema pelayanan tahun 2024. Bulan ini juga sebagai gereja, kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dan peristiwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus harus dipahami sebagai kuasa Allah yang menggerakkan seluruh eksistensi bergereja kita. Karena itulah Gereja Protestan Maluku melalui Lembaga Pembinaan Jemaat menetapkan tema bulan Mei ini adalah menjadi cerdas dalam tuntunan Roh Kudus. Ibu bapak saudara yang diberkati, melalui tema bulanan ini sebenarnya kita semua dituntun untuk menyadari bahwa kecerdasan itu adalah anugerah Allah. Dan pendidikan menjadi jalan untuk kita membangun manusia-manusia cerdas yang tidak hanya memiliki kualitas iman, tetapi juga memiliki moral, karakter, kualitas emosional, dan sebagainya. Dan oleh karena itu, Roh Kudus akan menuntun kita sebagai manusia memperoleh kecerdasan dengan cara-cara yang tepat dan menggunakan kecerdasan kita itu untuk hal-hal yang berguna dan yang baik. Penjabaran tema bulan Mei pada setiap minggunya dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pada minggu pertama bulan Mei tanggal 5, nas bacaan dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dengan tema mingguan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ada 3 hal yang bisa kita maknai dari nas bacaan ini. Pertama, Amsal 1 ayat 1 sampai 7 ini mau memberikan pembobotan iman untuk menjalani proses pendidikan sebagaimana pengalaman beriman Daud. Pengalaman itu adalah ketika dia berusaha menemukan tuntunan praktis dalam hidup sehari-hari. Dan secara praktis orang yang pandai harus dimulai dari orang-orang muda. Wujud kepandaian dalam konteks hikmat sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian ini ada 3, yaitu orang yang pandai itu akan hidup dalam relasi yang benar. Orang yang pandai tahu mengambil keputusan yang tepat, dan orang yang pandai itu tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Ini 3 hal yang perlu dicari dan dilakukan dalam hidup. Dan jika kita telah memiliki 3 karakter ini, maka kita dapat dikatakan sudah hidup sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapa, dalam nas ini dijelaskan bahwa orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan itu adalah orang yang senantiasa mengorientasikan kehidupannya pada kebaikan, pada kebenaran, keadilan, kejujuran. Dia menjadi berkat bagi banyak orang dan itu yang menjadi orientasi hidupnya. Dia tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya, kecerdasannya untuk sesuatu yang keliru atau buruk. Yang ketiga, dari nas ini kita dapati bahwa orang yang hidup sesuai kehendak Tuhan itu otomatis dia mengalami pembaruan dari hari ke hari. Ukuran hidup orang yang dibaharui adalah
Mereka tidak memilih hidup menghina Tuhan, melainkan hidup takut Tuhan. Dan karena itu, memang dalam hidup ini Ibu Bapak ada banyak hal utama yang sering kita cari. Kebutuhan makan, minum, pakai, pekerjaan, peningkatan karir, dan lain-lain. Tapi yang terutama adalah kita harus tunduk pada yang lebih utama dalam hidup ini, yaitu hidup takut Tuhan. Sebab itulah awal dari segala pengetahuan dan kecerdasan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada Minggu tanggal 12 Mei 2024, nas bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26 dengan tema mingguan kenaikan Yesus membangun spirit keutuhan. Rumusan tema mingguan ini masih berkaitan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan ada 3 poin yang bisa kita maknai dari nas bacaan ini. Pertama, hiduplah dalam keutuhan. Ini hal penting yang diingatkan kepada para murid dan semua orang percaya di sepanjang sejarah. Fakta para murid pada waktu sebelum kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah mereka hidup tercerai-berai, masing-masing kembali ke rutinitas sehari-hari demi keberlanjutan hidup. Tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus menjadi jalan untuk mengutuhkan mereka kembali. Jadi semangat kenaikan itu mengutuhkan untuk menanti peristiwa pencurahan Roh Kudus. Yang kedua, wujud keutuhan yang harus diupayakan ada 2. Keutuhan para murid dengan Tuhan dan keutuhan di dalam formasi kemuridan. Sehingga kekosongan pada formasi para murid karena Yudas Iskariot yang telah mati bisa diisi atau dilengkapi. Keutuhan itu semata-mata bertujuan supaya terjaga relasi para murid dengan Tuhan dan mereka meyakini janji penyertaannya, tetapi juga menjaga relasi antar para murid sendiri dengan pertumbuhan yang sudah mereka miliki. Yang ketiga, keutuhan itu bisa tercipta kalau orang sadar ada masalah dan tidak dibiarkan tapi berupaya untuk mengatasinya. Cara mengatasi masalah sebagaimana dalam nas bacaan ini dilakukan dengan cara berdoa dan membuang undi. Doa menjadi artikulasi bahwa persoalan memang hanya bisa diselesaikan kalau melibatkan Tuhan di dalamnya. Baru melakukan apa yang kita tahu baik dengan proses pengundian atau cara lain yang kita yakini itu bermanfaat untuk memberi solusi pada masalah. Setelah berdoa dan bekerja, kita juga harus yakin bahwa hasil yang didapat itu merupakan kehendak Tuhan. Jadi doa dan undi adalah cara pemberitaan yang menyaksikan atau meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya dan yang mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, orang yang hidup dengan cerdas dalam tuntunan Roh Kudus ditandai dengan hidup takut Tuhan dan hidup dalam keutuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada minggu ketiga bulan Mei tanggal 19, nas bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 dengan tema mingguan Roh Kudus memenuhi kita untuk menggemakan perbuatan Allah yang besar. Tema mingguan ini juga masih berkaitan dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Dan karena itu ada 3 hal penting yang dikemukakan dalam nas bacaan ini. Pertama, cerdas dalam tuntunan Roh Kudus untuk menggemakan perbuatan Allah yang besar adalah menjaga keutuhan. Bahwa perbuatan Allah yang besar itu nampak dalam kemampuan untuk menjaga keutuhan.
Sebab itu yang menjadi ciri atau karakteristik jemaat mula-mula yang tekun bersekutu tiap-tiap minggu dan hidup saling berbagi. Sebab itu menjaga keutuhan menjadi penting dan bisa dimulai dari dalam kehidupan keluarga, jemaat, gereja, dan masyarakat. Keluarga utuh, jemaat kuat. Jemaat utuh, gereja kuat. Masyarakat utuh, bangsa menjadi maju. Tanpa menjaga keutuhan, kehidupan menjadi terancam dan mudah hancur. Yang kedua, cerdas dalam tuntunan Roh Kudus untuk menggemakan perbuatan Allah yang besar adalah menjaga relasi yang baru, relasi dengan Allah Tritunggal maupun relasi dengan sesama. Relasi yang baru ditandai dengan sikap hidup yang tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi juga meruntuhkan segala sekat-sekat yang memisahkan, baik antara kita dengan Tuhan, dengan sesama, maupun juga dengan alam. Relasi baru dengan Tuhan disimbolkan dengan api dan angin. Api berkaitan dengan tanda kehadiran Tuhan, tapi juga tanda pemurnian. Karena itu, kita yang merasakan kehadiran Tuhan harus hidup dalam kemurnian. Angin adalah tanda kuasa Allah. Selain murni, orang yang sadar akan kuasa Allah hidup dalam relasi baru dengan membangun kejujuran. Yang ketiga, cerdas dalam tuntunan Roh Kudus untuk menggemakan perbuatan Allah yang besar adalah dengan berbicara atau berbahasa. Tujuan berbicara atau berbahasa adalah supaya semua ada dalam kesepahaman. Karena itu pembicaraan atau cara berbicara kita harus ada kualifikasi yang baik, yaitu kita sama-sama paham. Bicara yang berkualitas harus membimbing orang untuk paham, bukan berbicara atau berbahasa untuk saling menyerang, bukan menjatuhkan tapi membangun, memberdayakan dalam kesepahaman supaya meruntuhkan sekat dan mengutuhkan. Berbicara yang dimaksud pula adalah menyampaikan Injil kabar sukacita kepada orang lain sebagaimana yang diamanatkan oleh Yesus. Dan pelayan yang diberkati Tuhan, pada minggu terakhir atau minggu keempat bulan Mei tanggal 26, nas bacaan kita dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10 dengan tema mingguan Roh Kudus pembentuk karakter Injili. Tema mingguan ini juga masih berkaitan dengan peristiwa Pentakosta. Dan tema ini sekaligus menjadi persiapan awal bagi jemaat-jemaat di Gereja Protestan Maluku yang akan ada dalam proses-proses pemilihan penatua dan diaken periode 2025-2030 yang sudah akan dimulai tahapannya pada bulan Juni. Ada 3 hal yang bisa kita maknai dari nas bacaan ini. Pertama, bahwa pelayan itu adalah penerima kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bukan hanya telah menyelamatkan kita manusia, tapi juga mengundang semua orang percaya untuk menjadi pelayan-pelayan Allah yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita sadar bahwa kita ini orang berdosa, tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Dan kasih karunia Allah yang telah menjadi modal keselamatan mewajibkan kita semua untuk meneruskan berita tentang karya pendamaian itu kepada semua orang. Dalam kerangka kasih karunia Allah itulah, maka mari berusahalah dengan sungguh agar pelayanan kita dapat diterima. Yang kedua, pelayan-pelayan Allah adalah pelayan yang mesti tabah dalam menanggung segala sesuatu. Paulus dalam nas ini menyebut dirinya sebagai pelayan Allah
Karena ketika dia melakukan pelayanannya untuk memberitakan Injil, dia telah mengalami penderitaan sebagai akibat dari pemberitaan itu atau resiko yang harus ditanggungnya. Tetapi dalam menghadapi penderitaannya itu, dia menunjukkan kesetiaan pada apa yang diberitakannya dan berupaya bertahan dalam kesabaran untuk menanggung segala sesuatu. Yang ketiga, pelayan-pelayan Allah adalah orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan memberitakan kebenaran Allah dalam segala situasi. Beberapa karakter atau kualitas diri yang kemudian ditunjukkan secara konsisten oleh Paulus dalam masa-masa penderitaannya antara lain Ibu Bapa, kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, hidup dengan selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan memperlakukan kasih dengan tidak munafik. Ini karakter atau kualitas diri seorang pelayan, dan karakter atau kualitas diri seperti ini pada dasarnya menegaskan bahwa itu hasil dari karya Roh Kudus. Roh Kuduslah pembentuk karakter Injili. Dan karakter itu yang dihidupkan oleh Paulus, tapi juga kita semua yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Allah. Sehingga kebenaran dapat terus kita beritakan dalam segala situasi. Demikianlah Ibu Bapak Saudara jemaat yang diberkati, penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang tema pemberitaan di bulan Mei dan keterkaitannya dengan tema-tema mingguan yang intinya mau memberikan aksentuasi pada peningkatan kualitas pendidikan. Kiranya Tuhan Yesus sumber hikmat memampukan dan memberkati kita sebagai gereja untuk terus melakukan apa yang berguna bagi kebaikan dan kesejahteraan hidup banyak orang. Shalom.